Pemerintah mengimbau kepada instansi dan masyarakat untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada Senin 30 September 2024 hari ini untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tengah malam pada tanggal 30 September 1965 sampai pada awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965. Ketika terjadi peristiwa G30 SPKI itu, sejumlah 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta militer. 7 pahlawan resolusi tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal MT Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendear. Pemerintah melalui TNI kemudian melakukan penumpasan PKI di sejumlah daerah. Dalam operasi penumpasan PKI tersebut terdapat kisah-kisah di luar nalar yang dihadapi oleh para prajurit TNI. Salah satunya kisah Mbah Suro, sosok dukun kebal senjata. Mbah Suro memiliki nama asli Mulyono Suro Dihajo. Kisah Mbah Suro yang kebal senjata ini diceritakan dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Dikutip dari Bangka Pos, kisah dukun sakti Mbah Suro bermula dari misi penumpasan PKI di era kepemimpinan militer Soeharto. Kesaktian Mbah Suro membuat pasukan TNI saat itu kesulitan untuk melumpuhkannya. Mbah Suro merupakan sosok dukun sakti yang kebal senjata dan tembakan. Namun, pasukan Kopassus saat itu akhirnya berhasil melumpuhkan sosok dukun yang sebelumnya menjabat sebagai lurah itu. Kisah ini bermula saat pasukan TNI melakukan penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI di wilayah perbatasan antara Cepu dan Ngawi. Peristiwa itu tepatnya di Desa Ninggil. Mbah Suro merupakan seorang mantan lurah yang dibebas tugaskan akibat kesalahannya sendiri. Setelah lengser sebagai lurah, Mbah Suro membuka praktik sebagai dukun yang mengobati orang sakit. Namun, belakangan beredar kabar kalau Mbah Suro juga dikenal sebagai dukun kebal. Hingga ia disebut sebagai Mbah Suro atau Pendito Gunung Kendeng. Pergantian nama baru menjadi Mbah Suro juga diikuti dengan perubahan penampilannya. Salah satunya adalah memelihara kumis tebal dan rambut panjang. Kegiatan yang berbau klinik dan menyebarkan kepercayaan Jawa Dipa. Mbah Suro juga sering memberi jampi-jampi atau mantra dan air kekebalan kepada para muridnya. Banyak pengikutnya yang percaya diri mereka telah menjadi kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Pemerintah khususnya pihak militer melihat Mbah Suro telah ditunggangi oleh PKI. Oleh karena itu, Panglima Kodam 7 Diponegoro memerintahkan untuk menutup padepokan tersebut. Menurut Hendro, penutupan itu terpaksa dilakukan melalui jalan kekerasan. Akhirnya, Kodam 7 Diponegoro beserta satu kompi RPKAD atau sekarang Kopassus di bawah pimpinan Faisal Tanjung menyerbu padepokan Mbah Suro. Pasukan TNI akhirnya berhasil melumpuhkan sang dukun sakti Mbah Suro. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.